Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara, NPM 2408260186. Saya mengambil blok Neuroscience and Locomotor System. Saya mengambil materi tentang kontraksi otot. Baik, sebelum kita bahas tentang struktur otot, kita pengenalan dulu dengan kontraksi otot. Kontraksi otot adalah proses di mana serat otot memendek dan menghasilkan gaya. Proses ini melibatkan interaksi antara filamen aktin dan miosin dalam sarkomer yang merupakan unit struktural dan fungsional dari otot. Ada 3 jenis otot dalam tubuh manusia. Yang pertama, otot rangka, yang biasa kita kenal dengan skeletal muscle. Yang kedua, otot jantung, cardiac muscle. Yang ketiga, otot polos atau smooth muscle, yang masing-masing memiliki mekanisme kontraksi yang sedikit berbeda. Oke, mari kita bahas tentang struktur otot. Yang pertama, ada jenis otot, yaitu ada otot rangka atau skeletal muscle, terkendali secara sukarela oleh sistem saraf somatik. Fungsi utama otot rangka adalah untuk bergerak dan menstabilkan tubuh. Yang kedua, ada otot jantung atau cardiac muscle, yaitu terkendali secara tidak sukarela dan hanya terdapat pada jantung. Otot jantung memiliki struktur yang lebih mirip otot rangka, tetapi bekerja secara otomatis. Lalu selanjutnya ada otot polos atau smooth muscle, yaitu terkendali secara tidak sukarela dan terdapat pada organ internal seperti usus dan pembuluh darah. Yang kedua, ada unit fungsional sarkomer. Sarkomer adalah unit kontraktil terkecil dalam otot rangka yang terletak dalam miofibril. Dalam sarkomer terdapat 2 jenis miofilamen. Yang pertama, aktin atau filamen tipis, dan miosin, filamen tebal. Interaksi antara kedua filamen inilah yang menghasilkan kontraksi otot. Lalu selanjutnya, mekanisme kontraksi otot. Proses kontraksi otot yang melibatkan filamen aktin dan miosin dapat dijelaskan melalui teori sliding filamen. Berikut adalah tahapan dalam kontraksi otot. Yang pertama, ada eksitasi otot atau stimulasi saraf. Kontraksi otot dimulai dengan impuls elektrik dari neuron motorik yang mencapai neuromuscular junction, yaitu sinaps antara neuron dan otot. Impuls ini menyebabkan pelepasan asetilkolin, neurotransmitter, yang memicu potensial aksi pada sel otot. Yang kedua, pelepasan kalsium. Potensial aksi yang menyebar melalui membran otot, sarkoema, yang mencapai sistem tubulus T dan menyebabkan pelepasan ion kalsium Ca2+ dari retikulum sarkoplasma ke dalam sitoplasma sel otot. Yang ketiga, interaksi filamen aktin dan miosin. Ion kalsium yang terlepas akan mengikat protein atau troponin pada filamen aktin, menyebabkan perubahan bentuk pada tropomiosin, sehingga memungkinkan kepala miosin untuk mengikat aktin. Dengan bantuan ATP, kepala miosin melakukan gerakan atau daya tarik yang menyebabkan filamen aktin bergeser dan memendek sarkomer dan menghasilkan kontraksi. Lalu selanjutnya, yang keempat, reaksi otot. Setelah rangsangan saraf berhenti, kalsium akan dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma. Troponin akan mengembalikan posisi trombomyosin dan filamen aktin dan miosin tidak dapat berinteraksi lagi, sehingga otot relaksasi. Selanjutnya, energi dalam kontraksi otot. Kontraksi otot membutuhkan energi yang disuplai oleh ATP. Ada beberapa sumber utama ATP untuk kontraksi otot. Yang pertama, fosfokreatin, yaitu merupakan cadangan energi jangka pendek yang digunakan untuk segera menghasilkan ATP. Yang kedua, glikolisis anaerob. Pada kondisi tanpa oksigen, glukosa diubah menjadi asam laktat untuk menghasilkan ATP. Yang ketiga, respirasi aerob. Pada kondisi oksigen cukup, glukosa dan asam lemak diubah menjadi ATP melalui siklus asam sitrat dan rantai transportasi elektron. Selanjutnya, jenis-jenis kontraksi otot. Ada kontraksi isotonik, yaitu otot memendek dan menghasilkan gerakan seperti saat mengangkat beban. Yang kedua, kontraksi isometrik, yaitu otot mengalami ketegangan tetapi panjangnya tidak berubah seperti saat menahan beban tanpa gerak. Yang ketiga, kontraksi esentrik,
yaitu otot memanjang saat menahan beban, misalnya pada saat menurunkan beban yang diangkat. Selanjutnya, regulasi kontraksi otot. Proses kontraksi otot sangat tergantung pada sistem saraf. Unit motorik adalah kelompok serat otot yang dikendalikan oleh satu neuron motorik. Kontraksi dapat dipicu oleh aktivitas neuron motorik yang mengirimkan sinyal listrik ke serat otot untuk berkontraksi. Lalu selanjutnya gangguan pada kontraksi otot. Yang pertama, ada terjadinya kram otot, yaitu suatu kondisi di mana otot berkontraksi secara tidak terkendali dan menyebabkan rasa sakit. Yang kedua, bisa kelelahan otot atau fatigue, yaitu ketika otot kehabisan cadangan energi atau akibat penumpukan asam laktat menyebabkan penurunan kemampuan kontraksi. Yang ketiga, miastenia gravis, yaitu gangguan autoimun yang menyerang sambungan neuromuskular, mengurangi efektivitas impuls saraf untuk merangsang otot. Baik, ini referensi yang saya kutip. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.